Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jaksa penuntut umum akan menjawab eksepsi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny G. Plate. Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jaksa penuntut umum akan menjawab eksepsi Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny G. Plate. Dan kita akan bergabung menuju Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memberikan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan yang telah disampaikan oleh 3 terdakwa kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Kemenkominfo tahun 2020 hingga 2022. Dari 3 terdakwa, salah satu yang akan diberikan tanggapan adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Dalam eksepsinya pada 4 Juni lalu, kuasa hukum Plate, Ahmad Khaliludin, menjelaskan alasan pihaknya menuntut adanya putusan sela. Dia menilai penuntut umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan terhadap Johnny. JPU mengatakan Johnny Plate bersama terdakwa lainnya merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Rencananya pemirsa, dalam sidang hari ini, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli Human Development atau HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, juga turut menyimak tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi keduanya bersama Johnny. Adapun 3 terdakwa lain yang dijadwalkan membacakan eksepsinya atas dakwaan JPU pada 12 Juli. Mereka adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak Simanjuntak, Account Director of Integrated Account, Departemen PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Sebelumnya pemirsa, Johnny G. Plate dan kawan-kawan didakwa jaksa penuntut umum merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Perhitungan kerugian tersebut didasari oleh laporan yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Atas tindakan tersebut, JPU mendakwa Johnny Plate, Anang, dan Yohan dengan pasal 2 ayat 1
atau pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai informasi tambahan pemirsa, pembangunan BTS 4G Bakti Kemenkominfo merupakan proyek prioritas nasional untuk pembangunan sekitar 7.000-an menara komunikasi di wilayah-wilayah terluar Indonesia. Dalam penyidikan terungkap ada sekitar 4.200 pembangunan dan penyidikan BTS 4G Bakti dalam paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang terindikasi korupsi. Di antaranya paket 1 di 3 wilayah Kalimantan sebanyak 269 unit, Nusa Tenggara 439 unit, dan Sumatera 17 unit. Paket 2 di wilayah Maluku sebanyak 198 unit dan Sulawesi 512 unit. Paket 3 di 2 wilayah Papua 409 unit dan Papua Barat 545 unit. Sedangkan paket 4 juga paket 5 di wilayah Papua sebanyak 966 unit dan Papua 845 unit.